Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Saya ingin mempresentasikan UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu tentang General Motors. General Motors adalah perusahaan mobil terbesar Amerika yang sebelumnya juga terbesar di dunia. General Motors Corporation atau GM yang baru saja merayakan ulang tahun ke-100-nya September lalu. Hari ini dinyatakan bangkrut. Menurut informasi, pengumuman tentang kebangkrutan GM ini dilakukan pukul 8 pagi, Senin 1 Juni waktu Washington. Di Jakarta pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan dibentuk perusahaan baru dengan operasional yang lebih efisien. Lalu ini adalah bagaimana penjualan dari GM atau General Motors. Selanjutnya, General Motors memproduksi kendaraan sebanyak 37 terdapat di 37 negara dalam 9 merek. Terdapat 9 merek di 37 negara, yaitu Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, GMSV, Wuling, dan Baojun. Itu ini. Selain 12 merek di atas, General Motors juga memiliki 20% saham di MM dan 77% saham di GM Daewoo. Berikut adalah perusahaannya. General Motors memperkerjakan 212.000 karyawan dan melakukan usaha di lebih dari 140 negara. General Motors terbagi dalam 5 segmen bisnis, yaitu GM Amerika Utara, kelompok Opel, GM Operasi Internasional, dan GM Amerika Selatan, dan GM Financial. Ini adalah produk dari GM Motors. Lalu pada tahun 2009, General Motors melepas beberapa merek dengan menutup Saturn, Pontiac, dan Hammer, dan berhasil melakukan reorganisasi yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Tahun 2010, GM yang telah reorganisasi melakukan penawaran umum perdana yang menjadi salah satu dari 5 penawaran umum perdana terbesar di dunia hingga saat ini, dan mengembalikan profitabilitasnya pada akhir tahun itu. Selanjutnya, General Motors memiliki penurunan penjualan kendaraan di Amerika Serikat pada bulan November mencapai 400.000 unit atau 34% dibanding bulan yang sama tahun 2007. Katanya jumlah tersebut merupakan volume tahunan dari 2 pabrik yang berproduksi penuh. Menurut McLaniff, krisis ekonomi global dan pembekuan kredit telah membawa dampak negatif pada pasar kendaraan yang mengalami ini. Mengandalkan kepercayaan konsumen dan keuangan yang memungkinkan. Analisa kebangkrutan General Motors yaitu: 1. GM terlalu bergantung pada merek-merek lama seperti Chevrolet, Cadillac, GMC, dan Buick. Ketergantungan ini membuat perusahaan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, GM kurang berinvestasi dalam teknologi dan inovasi yang membuat perusahaan ketinggalan zaman dalam mengembangkan kendaraan listrik dan otonom. Yang ketiga, GM memiliki biaya operasional yang tinggi dan kurang efektif dalam mengelola biaya. Yang keempat, GM kurang berkoordinasi dengan pemerintah dan menghadapi krisis ekonomi. Yang kelima, GM kurang berhati-hati dalam mengelola risiko keuangan dan operasional, sehingga keterbatasan dalam mengelola risiko ini membuat perusahaan sulit untuk menghadapi krisis keuangan. General Motors mendaftarkan kebangkrutan di Pengadilan New York atau pengadilan yang sama tempat Chrysler mendaftarkan kebangkrutan.
Pendaftaran kebangkrutan ini akan membuat GM bisa membentuk suatu institusi baru dalam kurun waktu 60 sampai 90 hari. GM kini tercatat sebagai perusahaan terbuka dengan aset mencapai 82,3 miliar US dollar dan hutang 172,8 miliar US dollar. Demikian presentasi dari saya tentang General Motors. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.